anakku itu nafasnya ngrok ngrok ngrok. Itu bahaya nggak sih? Simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal nafas ngrok-ngrok pada bayi. Memang ya, kebanyakan nih keluhan ibu-ibu baru adalah, Bu, nafas anak saya ini ngrok-ngrok nih, bahaya nggak ya? Apakah ini karena dia menelan cairan ketuban lalu dibersihkannya kurang bersih? Nah, perlu kalian ketahui, sebenarnya di saluran pernafasan kita itu memang ada lendir. Lendir ini gunanya untuk menangkap virus, bakteri, debu, alergen-alergen, bulu-bulu halus yang terhirup. Entah itu ketika kita bernafas lewat hidung maupun lewat mulut ya. Nah, kalau kita orang dewasa nih, kita punya mekanisme untuk mengeluarkan lendir itu. Entah itu dengan bersin, dengan batuk, atau mungkin cuman seperti itu. Lalu kita telan, itu bisa kalau orang dewasa. Tapi pada bayi itu belum bisa gitu loh. Jadi mereka kan masih berkembang ya. Jadi dulunya di dalam rahim ibu bersih, steril, tiba-tiba keluar ada debu, ada seperti itu virus, terus bulu-bulu halus. Nah, lendirnya itu banyak dan dia nggak kayak kita gitu, nggak mudah bersin, nggak mudah batuk, seperti itu. Nah, akhirnya lendirnya jadi menumpuk. Dan ketika dia bernafas, terdengarlah bunyi ngrok, ngrok, ngrok. Sebenarnya ngrok, ngrok, ngrok ini adalah suatu tanda bahwa, oh, ternyata sistem pertahanan tubuhnya bagus loh, karena dia menghasilkan lendir nih, gitu. Jadi dia punya lendir untuk menyaring udara yang penuh debu, virus, kuman, bakteri, itu tadi gitu. Tapi karena dia memang refleksnya belum begitu bagus, akhirnya grok-groknya jadi makin banyak nih lendirnya. Nah, sebenarnya kondisi ini sangat normal. Nanti seiring berjalannya waktu, grok-grok-groknya ini akan hilang sendiri ketika dia sudah bisa bersin, batuk, atau menelan lendirnya sendiri, kayak gitu. Lantas, kapan sih kita harus panik ketika anaknya nafasnya grok-grok-grok-grok ini tadi? Nah, kita harus panik dan membawanya ke dokter kalau misalnya nafasnya itu sudah lebih dari 60 kali per menit. Jadi nafasnya cepet banget ya gitu. Kalian hitung tuh nafasnya dia. Caranya hitung gimana? Bisa dari gerakan dadanya atau gerakan perutnya. Bisa juga kalau misalnya dia nafasnya terlalu dalam, jadi cekungan di antara dada dan perutnya ini terlalu dalam gitu, jadi ada retraksi dada, jadi benar-benar dalam gitu. Harusnya tuh nggak sedalam itu, tapi ini nampak cekung, yang cekung sangat berlebihan. Selain itu bisa juga kalau misalnya bayinya nampak kebiruan, karena kalau misalnya bibirnya biru, mukanya biru, ujung-ujung jarinya biru, itu bisa jadi tanda-tanda bayi mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam darah. Selain itu, kalau misalnya nafasnya berbunyi ngik-ngik-ngik, jadi nggak cuma grok-grok, tapi juga ngik-ngik, karena itu juga tanda-tanda bahaya. Kemudian kalau misalnya bayi mengeluarkan suara serak bernada tinggi dan batuk yang terus-menerus. Misalnya juga kalau misalnya bayi itu nafasnya terhenti selama lebih dari 10 detik dan dia tampak kesulitan untuk bernafas. Perhatikan juga apakah bayi tidak nafsu menyusu, nampak lesu, dan mengalami demam di atas 37 derajat. Kalau misalnya bayi mengalami tanda-tanda yang aku sebutkan tadi, segera kalian bawa ke dokter. Kalau cuma grok-grok aja, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegahnya. Yang pertama adalah perhatikan posisi dia tidur. Jadi sudah pernah aku bahas di video tentang SIDS, bahwa bayi itu tidurnya itu usahakan jalan nafasnya itu bebas gitu. Jadi tidak boleh miring dan tidak boleh tengkurap, karena ini akan memperparah sehingga nanti jalan nafasnya ketutupan dan dia nanti bisa kekurangan oksigen dan akhirnya meninggal. Jadi perhatikan posisi tidurnya dia. Kemudian yang kedua adalah perhatikan kondisi udara dan kebersihan ruangan gitu ya. Kadang-kadang nih bayinya grok-grok itu juga karena itu adalah merupakan salah satu sistem pertahanan, itu bisa jadi tanda bahwa mungkin kamar kalian itu terlalu penuh debu, terlalu penuh tungau, udaranya mungkin kamarnya nggak penuh debu, tapi karena rumahnya kayak kalau aku dulu nih pas di NTT itu panas banget gitu. Jadi pas musim kemarau nih, walaupun rumahku itu ya disapu dan dibersihkan tiap hari, tapi kalau ada angin dari luar, wah itu debunya banyak pol, mana panas lagi. Nah, kalau misalnya tempat tinggal kalian seperti itu, nah bisa jadi itu adalah salah satu sebabnya. Bisa juga kalau misalnya kalian memelihara binatang, terus mungkin ada bulu-bulunya yang rontok lalu berterbangan, atau mungkin ayahnya merokok, itu kan ada asapnya, ada debunya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab
bayi nggrok-nggrok. Kemudian perhatikan juga suhu ruangan gitu. Ada beberapa bayi yang grok-groknya ini cuma terjadi saat dini hari aja. Kalau misalnya memang hanya terjadi saat dini hari, bisa jadi bayimu ini alergi dingin. Jadi ketika dingin, produksi lendirnya meningkat, akhirnya dia grok-grok. Karena alergi itu tidak selalu berbentuk gatal-gatal gitu aja. Kalau anakmu ini kira-kira alergi dingin, maka usahakan untuk menjaga kehangatannya. Mungkin AC-nya suhunya bisa dinaikkan, atau mungkin dia diselimuti atau dihangatin seperti itu. Selanjutnya adalah jemur bayi. Jadi jemur bayi di sini adalah lebih supaya hangat, bukan supaya tidak kuning. Selain itu juga supaya dia mendapatkan vitamin D dan kekebalan tubuhnya semakin bagus. Lalu beli ASI yang banyak gitu ya. Nah, beli ASI yang banyak supaya apa? Supaya kekebalan tubuhnya itu bagus gitu loh. Karena ketika kekebalan tubuhnya si bayi bagus, maka ketika ada virus, bakteri, debu, dia akan lebih kuat dan akhirnya tidak ngerok-ngerok, tidak alergi. Perhatikan juga kalau misalnya kalian memberi sufor, karena kadang-kadang ada bayi juga yang alergi sufor. Nah, kalau misalnya tadinya nggak ngerok-ngerok, setelah kalian kasih sufor, kok jadi ngerok-ngerok, maka kalian bisa pertimbangkan untuk mengganti sufor. Dan yang terakhir, kalau memang ngerok-ngeroknya ini sangat berlebihan, kalian bisa menyedot lendirnya, tapi usahakan alat penyedotnya ini adalah steril dan bukan mulut ibu ya, karena mulut ibu ini tidak selalu bersih gitu ya, apalagi kalau julid gitu. Nggak, maksudnya karena bisa aja malah kita membawa virus untuk bayi gitu. Jadi kalau misalnya nyedot itu ya pakai alat. Kalau misalnya kesusahan ya dibawa ke klinik seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya grok-groknya tidak berlebihan, itu masih normal, kalian lakukan hal-hal yang sudah aku sebutkan di atas. Semoga cukup jelas, cukup membantu, bayinya nggak grok-grok lagi, sehat selalu, lancar menyusuinya. Silahkan tinggalkan pertanyaan atau komentar di bawah. Share video ini sebanyak-banyak supaya tidak semakin banyak ibu-ibu yang panik, dan kalian bisa follow aku @bidankriwil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!